Selanjutnya di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait penugasan kegiatan pengaruh iklan susu formula di TV sebagai media komunikasi massa terhadap sikap ibu pada pemberian ASI eksklusif. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arsel Alvin Arjinata dengan NIM akhir 1047 dan rekan saya Ichandra Naura dengan NIM akhir 1001. Berikutnya ada Anggun Fitria dengan NIM akhir 1002. Selanjutnya ada Nandita Aulia dengan NIM akhir 1019. Serta yang terakhir yaitu Nuril Kamila dengan NIM akhir 1021. Selanjutnya di sini ada pengertian komunikasi massa, yang dimana komunikasi massa secara luas ialah kegiatan yang dilakukan antara satu orang atau lebih untuk menyampaikan pesan, yang dimana terdapat di komunikasi massa yaitu media cetak maupun media digital dengan harapannya adanya timbal balik. Dalam proses komunikasi massa dapat dilaksanakan menjadi dua fase, yaitu secara langsung, di mana komunikasi primer dilakukan antara pengirim yaitu sebagai komunikator kepada penerima sebagai komunikan. Dan selanjutnya yaitu tidak secara langsung, yang dimana komunikasi bersifat sekunder, yang dimana proses komunikasi juga dapat berlangsung melalui media atau alat sebagai sarana atau channel. Selanjutnya rekan saya bisa menjelaskan. Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi massa menurut Charles, yaitu ada 3. Yang pertama, komunikasi massa ditujukan kepada banyak orang yang berbeda-beda dan anonim dan dilakukan dengan cepat. Artinya, pesan yang dikirim lewat komunikasi massa seperti TV, radio, atau media sosial itu ditujukan untuk banyak orang sekaligus. Dan orang-orang yang menerima informasi ini biasanya berbeda-beda latar belakangnya. Yang kedua, ada pesan disiarkan ke publik yang dicapai secara bersamaan, yang berarti pesan yang dikirim bukan untuk satu orang saja, tapi untuk umum, supaya bisa diterima banyak orang pada saat yang sama. Yang ketiga, komunikator dilakukan oleh lembaga atau organisasi besar dengan biaya banyak, di mana pesan komunikasi massa biasanya dibuat dan disebarkan oleh organisasi, misalnya stasiun TV, radio, atau perusahaan media, di mana mereka membutuhkan banyak orang, peralatan, dan biaya besar untuk membuat dan menyiapkan pesan itu supaya bisa sampai ke penonton. Selanjutnya, di sini ada contoh-contoh susu formula. Iklan susu formula di TV umumnya menampilkan anak yang tampak sehat, aktif, dan cerdas, disertai ibu yang bangga dan kadang tokoh dokter yang memberikan penjelasan ilmiah. Beberapa contoh iklan susu formula yang sering muncul di TV yaitu pertama ada Bebela yang menampilkan bayi ceria yang aktif menjelajah dengan visual warna-warni, menekankan nutrisi untuk tubuh kembang awal. Yang kedua, Denpau, gambarkan anak-anak tinggi dan kuat bermain bola atau berpetualang dengan slogan nutrisi lengkap untuk pertumbuhan optimal. Selanjutnya ada SGM, fokus pada anak explore yang berani bercerita dan belajar didukung selain perkembangan otak dan imunitas. Yang terakhir ada Enfabro, visual anak cerdas belajar dan main dengan penuh DHA untuk kecerdasan dan tinggi badan ideal. Iklan-iklan ini biasanya berdurasi 15-30 detik dan narasi yang meyakinkan agar orang tua merasa susu formula adalah pilihan terbaik untuk anak. Selanjutnya, di sini ada kelebihan dan kekurangan, yaitu kelebihannya yang pertama ada jangkauan luas dan efektif, di mana TV nasional ini bisa menjangkau jutaan ibu sekaligus, jadi iklan bisa cepat banyak orang tahu tentang produk susu formula. Lalu yang kedua ada visual persuasif, yaitu iklan biasanya menampilkan anak yang aktif, cerdas, dan sehat, di mana membuat orang tua ini berpikir kalau susu formula membantu tumbuh kembang anak optimal. Lalu yang ketiga ada pesan gizi jelas, di mana iklan menjelaskan kandungan nutrisi, misalnya DHA, vitamin, protein. Jadi orang tua tahu manfaat susu formula sebagai tambahan, bukan pengganti ASI. Lalu ada kekurangan, yang pertama langgar aturan pemerintah, di mana iklan susu formula untuk bayi yang kurang dari 12 bulan
tidak boleh ditayangkan di media massa karena melanggar PP nomor 33 tahun 2012. Jadi iklan itu bisa dianggap ilegal. Lalu yang kedua, kontribusi stunting. Kalau ibu tertarik sama iklan susu formula, kadang mereka tuh mulai kasih susu formula terlalu dini dan pola makan anak nggak seimbang yang mengakibatkan meningkatkan risiko stunting atau pertumbuhan anak terhambat. Selanjutnya ada pengertian televisi dan iklan, di mana televisi itu merupakan suatu media elektronik yang bergerak dalam bidang komunikasi. Oleh sebab itu, segala hal yang ditayangkan dalam televisi bersifat komunikasi. Nah, selanjutnya juga ada iklan. Iklan merupakan suatu bidang komunikasi yang berfungsi sebagai penyampaian informasi suatu produk atau hal yang lain, dapat memotivasi para audiens agar dapat tertarik terhadap produk tersebut. Contohnya, iklan ini yang menarik dalam mempengaruhi konsumen ialah iklan susu anak karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan tumbuh kembang anak. Lalu di sini ada pengaruh iklan susu formula, yaitu beberapa ibu memiliki pengetahuan yang kurang menganggap kalau susu formula itu sebagai obat untuk anaknya. Jadi banyak yang berpikir ibu-ibu itu lebih baik memberikan susu formula kepada anaknya daripada memberikan ASI dari ibunya. Terus yang kedua itu ada mempengaruhi perilaku menyusui, bahwa dalam kandungan tambahan pada susu formula itu menganggap kalau bisa meningkatkan kecerdasan dan daya tahan bayi. Terus yang ketiga, menarik perhatian khalayak yang dapat merangsang sentimen dan membangkitkan minat iklan. Jadi semisal kayak banyak gambar yang menarik atau musik yang menyenangkan dan cerita yang menyentuh itu. Jadi bakalan menimbulkan rangsangan kepada perasaan seseorang yang bisa tertarik untuk membeli produk tersebut. Terus ada yang keempat, yaitu dapat menjadi proses penyampaian informasi suatu produk yang dapat memotivasi audiens agar tertarik dengan produk tersebut. Jadi informasi itu bisa dapat memotivasi atau mendorong ibu ataupun seseorang untuk bisa membeli produk itu biar bisa diingat. Terus ada yang kelima, yaitu dapat mempengaruhi psikologi anak untuk memilih produk yang dianggap baik. Kan semisal dari iklan itu ada kayak tampilan musik atau ada kartun-kartun yang menarik, biasanya anak-anak itu rentan untuk membeli susu itu. Jadi kayak semisal ada tampilan susu formula yang menarik bagi anak, balita, kalau semisal menonton iklan seperti itu bisa membuat tertarik untuk membeli susu itu. Bilang ke ibunya kalau susu itu enak, katanya bisa bikin kembang bisa bikin cepat kembangnya anak, seperti itu. Tinggi badan bisa halanginya untuk belajar. Makanya aku beri iya dan kau Grow Plus baru. Advance Excel Nutri Plus bantu penuhi nutrisi untuk tambah berat dan tinggi badan. Cerianya dapat terganggu oleh masalah pencernaan. Enfagrow E Plus Gentle Care mengandung protein 50% lebih halus, mudah dicerna. Pilihan 9 dari 10 ibu. Enfagrow E Plus Gentle Care. Prioritasku adalah kesuksesan Isa. Dari riset, aku pilih nutrisi terbaik. Nutrilon Royal, satu-satunya formula teruji klinis. Perkuat imunitas dan intelijensi. Nutrilon Royal, the formula for winning child. Bekal, buku udah. Apalagi ya? Susunya belum. Udah besar kok masih minum susu? Justru, nutrisinya harus diteruskan biar siap belajar. Baru SGM Explore 3 Plus dengan DHA, minyak ikan, omega 3 dan 6, iron C plus nutrisi penting lainnya. Nutrisi tepat untuk dukung ia siap belajar. Ini gambar apa ya? Good job! Siapkan belajarnya dan teruskan nutrisinya dengan SGM Explore 3 Plus. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan bermanfaat dan memberikan informasi yang jelas bagi kita semua.